Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Tafdila Putri Yulianti SSI dengan NIM 2414462969, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi fisika di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Singkep, tepatnya di kelas 10A dengan tema materi pengukuran besaran fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini agar lancar dan kalian bisa memahaminya dengan baik, kita mulai dengan berdoa. Ibu minta tolong kepada Fakih, ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak. Alfira Nur Salsabila, Amelda, Cintia Laura, Dila Meika Nardiansyah, Dwi Ananda, Febi Firliana, Indah Marisa, Kaila Mentari, Muhammad Fakih, oke, Muhammad Sakif, Najla Gunawan, Nurul Huda, Rafidah, Raja Kiara, Syafa Ardia Setiawan, Syafira Saskia Tiffany, oke, Tengku Muhammad Revano, Faren Fergi, Fitri, Zidan Nuriski. Oke, alhamdulillah hari ini kelas 10A hadir semua, bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, coba kalian lihat di kiri dan kanan bangku. Di kolong meja juga kalian lihat apakah ada sampah. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Dan coba lihat lagi kerapian baju. Kalau masih ada yang belum rapi, tolong dirapikan. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, jadi di sini ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi yang pertama itu harus selalu menjaga kenyamanan kelas. Kemudian harus menghargai guru dan teman serta mendengarkan guru yang sedang berbicara di depan. Oke? Nah, jadi apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Kalau perasaannya bagaimana, bahagia? Bahagia. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Tapi Ibu lihat masih ada beberapa orang yang mengantuk. Jadi kita mulai dengan ice breaking. Nah, ice breaking Ibu hari ini aturannya adalah kalian menyebutkan warnanya, bukan menyebutkan tulisannya. Fokus, nih dibaca merah. Jadi sesuai dengan warnanya. Kita mulai dari tingkatan yang mudah. Oke? Siap? Siap. Oke, mulai. Merah, hijau, putih, Biru, ya. kuning. Oke, ini yang level sulit. Siap? Siap. Oke, mulai. Merah, kuning, hijau, pink, Oke. putih, Merah, kuning, biru. selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sudah fokus semuanya? Oke, konsentrasi. Nah, jadi materi kita hari ini itu adalah tentang pengukuran. Jadi materi kita hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang besaran pokok, besaran turunan, angka penting gitu kan. Nah, jadi Ibu harap hari ini atau di pertemuan hari ini itu kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan konsentrasi fokus ya. Karena materi ini akan kalian bawa sampai ke depannya, sampai kelas 11, kelas 12, sampai kuliah, bahkan sampai di tempat kerja itu melakukan kegiatan pengukuran. Oke? Tetaplah berusaha ya, walaupun kalian tidak tahu, kalian bisa bertanya dengan Ibu. Sebelum masuk ke materi pengukuran, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa perbedaan besaran pokok dan besaran turunan? Coba Najla dijawab.
Jadi besaran pokok itu terdiri dari dirinya sendiri. Mm-mm. Sedangkan besaran turunan terdiri dari besaran-besaran pokok. Oke, kalian udah tahu nih besaran. Nah, masing-masing besaran ini tentu ada nilainya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilainya tadi? Caranya adalah dengan menggunakan alat ukur. Uh-uh. Jadi nanti nilai dari besaran akan terbaca di alat ukur. Oke, betul ya. Jadi masing-masing besaran untuk mengetahui nilainya, nah kita butuh yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur itu tentu berbeda-beda dari masing-masing besaran yang kita gunakan. Nah, 7 besaran pokok ini memiliki alat ukur dan satuannya masing-masing. Oke, nah jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukur dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisa alat ukur yang akan digunakan agar sesuai dengan benda yang akan diukur dengan tepat. Yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi hasil pengukuran dengan alat ukur panjang dengan tepat. Selanjutnya di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Kalian harus fokus dan berikan tanggapannya setelah video ini diputar. Oke, jadi itulah videonya. Nah, ada yang bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan dari video yang ditonton? Coba, Kaila. Tanggapan saya setelah melihat video tersebut, di mana selama ini tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita telah melakukan pengukuran. Salah satu contohnya seperti mengukur suhu menggunakan termometer saat demam. Nah, oke. Jadi itu kan di video tadi banyak sekali macam alat ukur. Nah, jadi masing-masing besaran itu pasti memiliki alat ukurnya masing-masing. Nah, sekarang ini ada gambar. Menurut kalian apa persamaan dari semua gambar ini? Persamaannya adalah besaran yang diukur itu adalah besaran panjang. Ada bedanya? Apa bedanya? Alat ukur yang digunakan semuanya berbeda. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir kritis. Kita selalu melakukan kegiatan pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah pengukuran yang selama ini biasa dilakukan sudah tepat? Coba Feby. Nah, menurut saya walaupun kita sudah sering melakukan pengukuran, akan tetapi ada beberapa pengukuran yang tidak tepat. Maksud tidak tepat ini ialah jadi karena alat ukur yang digunakan tidak dikalibrasikan terlebih dahulu atau bisa jadi kesalahan dalam melihat alat ukur. Oke, belum tentu hasilnya itu tepat dan teliti. Ada 3 faktor. Yang pertama disebabkan dari lingkungan. Kemudian yang kedua dari segi alatnya. Kemudian yang ketiga dari human error. Kemudian yang kedua, apakah setiap benda memiliki karakteristik pengukurannya masing-masing? Punya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan alasannya? Coba, Bida. Setiap benda pasti memiliki alat ukurnya masing-masing. Alat ukur dibuat juga berdasarkan karakteristik bendanya. Oke, jadi masing-masing benda itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Contoh, ada benda cair, padat dengan gas. Nah, ketiga benda itu tidak bisa disamakan alat ukurnya. Karena apa? Karena karakteristiknya berbeda. Kemudian ada satuan internasional dan konversi satuan. Tentang satuan internasional itu untuk memudahkan para ilmuwan menyamakan atau membandingkan dari hasilnya. Ini adalah jenis-jenis alat ukur berdasarkan besarannya, sudah Ibu buat. Ini besaran fisika yang kemarin, besaran pokok, dan alat ukurnya. Nah, ini jadi jenis-jenis alat ukur yang harus kalian ketahui. Jangan sampai tidak tahu. Selanjutnya, penerapan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin 100% kalau kita sudah melakukannya setiap hari. Mulai dari skala kecil di rumah kita membuat resep donat. Nah, kalau skala besar pembuatan jembatan diukur dengan teliti. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah alat ukur besaran panjang. Jadi ada 3 alat ukur yang akan Ibu bahas di sini. Yang pertama ini penggaris. Nah, nih contoh dari pengukuran panjang pensil. Yang penting dalam pengukuran mistar ini skala akhir dikurang dengan skala awal. Oke? Selanjutnya, Bu akan membahas tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ada skala utama dan skala nonius. Ada rumus yang harus kalian tahu. Skala utama ditambah skala nonius dikalikan dengan ketelitian. Oke, nah ini Ibu akan tampilkan simulasinya. Nah ini. Yang pertama, perlu diketahui
mikrometer sekrup dan jangka sorong ini memiliki ketelitiannya masing-masing. Contoh nih, mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Sedangkan kalau jangka sorong itu ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Karena dia naik tangga 1, jadi dibagi 10. Oke. Ini adalah penampakan mikrometer sekrup asli. Oke, seperti ini sama dengan yang digambar kan? Yang ini bendanya kita letakkan di bagian sini sampai dia ketat. Nah, kita putar di bagian ujung. Nah, misalnya nih udah ketat. Nah, sampailah di sini kan? Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada skala utama dan skala nonius. Skala utamanya sama dengan 22 mm. Skala noniusnya cari yang paling sejajar. Nah, di sini berapa nih? 43. Dikalikan dengan ketelitian. Ini kan mikrometer sekrup. Berapa ketelitiannya? 0,01 mm. Berapa hasilnya? 0,43 mm. Kemudian hasilnya baru ditambah. Hasilnya 22,43 mm. Nah, kalau untuk jangka sorong itu bentuknya seperti ini. Yang aslinya. Jadi di bagian sini tuh tinggal kita geser-geser. Oke. Nah, contoh perhitungannya seperti ini, misal. Nah, untuk menentukan skala utama kalian lihat skala sebelum 0. 1. Nah, berarti skala utamanya sama dengan 1. Ingat, kalau pada jangka sorong yang atas ini sentimeter, 1 cm. Jadi diubah ke milimeter jadi 10 karena turun 1 tangga. Kalau skala noniusnya lihat yang paling sejajar. Ah, betul, 3. 3 dikalikan dengan ketelitian berapa? 0,1 mm. Sehingga didapatkan 0,3 mm. Lalu hasilnya itu ditambah. Jadi berapa? 10,3 mm. Oke, paham semuanya? Oke. Untuk fungsi, komponen, dan materi yang lebih lengkapnya itu akan Ibu share di WhatsApp group, ya kan, sudah kita buat kemarin. Oke, apakah ada pertanyaan dari materi yang telah Ibu sampaikan? Oke, silahkan Nurul. Ibu, kan tadi yang dikalikan dengan ketelitian itu skala nonius, bukan skala utamanya. Oke, karena skala nonius itu menunjukkan skala terkecil dari benda tersebut. Kalau penggaris itu kan 0 ke 1 mm itu kan tidak ada garis kecil-kecil, ya kan? Nah, pada alat mikrometer sekrup ini ada skala kecil-kecilnya tuh, yaitu adalah skala nonius gitu. Jadi skala nonius itu harus dikalikan dengan ketelitian kayak gitu, bukan skala utamanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Apakah untuk mengukur menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong itu kita lihat masing-masing skalanya, lalu apakah dijumlahkan berdasarkan rumusnya ya? Ya, betul. Jadi kalau dia memiliki 2 skala, tentu kita harus menghitung dulu, baru didapatkan hasilnya. Jadi bukan itulah hasilnya tuh data mentah, harus diolah dulu, barulah itu hasil perhitungan akhirnya. Oke, sampai saat ini mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian diskusikan bersama. Sebelumnya kita sudah menentukan kelompok ya, sudah Ibu bagikan berdasarkan asesmen diagnostik. Ya. Sudah duduk per kelompok? Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, nah ini sudah ada LKPD. Lengkap dengan bahan ajar atau materinya, jadi itu bisa kalian simak ya sebagai bahan tambahan kalian. Nah, di dalam LKPD tersebut sudah ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Di LKPD tersebut ada masalah tentang pengukuran. Jadi kalian harus menentukan hasil dari pengukuran. Nah, untuk alatnya sudah Ibu sediakan di dalam sini. Tinggal kalian kerjakan. Bentar ya, yang ini. Oke, ini mikrometer sekrup, ini jangka sorong. Nah, jadi di sini sudah ada juga nih sumber belajar yang bisa kalian gunakan sebagai panduan lah untuk menjawab LKPD. Ibu sediakan 3 benda yang harus kalian ukur panjang masing-masing, itu berbeda setiap kelompok. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Ingat ya, ketelitiannya sudah ada di papan tulis, tinggal kalian lihat saja.
Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Ibu langsung. Nah, ini dia. Ini kancing, ini kain, oke? Nah, kalau itu tebal. Itu untuk kalibrasi. Betul. Perhatikan juga di situ ada lembar kesimpulan, analisa. Nah, itu dikerjakannya, ditulis hasil kalian di situ. Panjang daun milimeter. Iya. Alat dibawa karena kalian harus menjelaskan cara kalian menggunakan alat ukur itu seperti apa. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi setiap kelompok persiapkanlah pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Sudah selesai, kelompok 1 sudah siap? Oke, silahkan kepada kelompok 1, tolong presentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan kepada teman-teman dan kepada Bu Putih. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, kalian pernah penasaran nggak sih mengapa kita bisa mengukur sebuah benda di kehidupan sehari-hari? Nah, di dalam ilmu fisika, pengukuran adalah membandingkan sebuah besaran dengan satuan yang digunakan. Dan salah satu aturan untuk mengukur adalah menentukan alat ukur yang sesuai. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hasil dari tentang pengukuran panjang benda dengan menggunakan 3 alat ukur, yaitu penggaris, mikrometer skop, dan jangka sorong. Sebelum masuk ke materi kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Pertama, saya sebagai moderator, Muhammad Satrio Alabiu, dan teman saya, Laila, Rabida, Ebi, dan Indah, yang akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, kepada Indah, kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil data pengukuran yang telah kami dapatkan. Kelompok kami mengukur 3 benda, yaitu daun, ketebalan pulpen, dan diameter luar tutup botol. Dari hasil pengukuran yang telah kami dapatkan, panjang daun menggunakan penggaris itu sebesar 240 mm. Sedangkan menggunakan mikrometer strap itu tidak bisa digunakan. Dan juga jangka sorong juga sama, tidak bisa digunakan. Kemudian ketebalan pulpen dengan penggaris didapatkan 8 mm, mikrometer strap sebesar 7,68 mm, dan jangka sorong sebesar 7,7 mm. Dan yang terakhir, diameter luar tutup botol yang kami dapatkan menggunakan penggaris itu sebesar 30 mm, mikrometer strap tidak bisa digunakan, dan jangka sorong 31,4 mm. Lanjut. Lanjut kepada Laila, Ebi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghitung ketebalan pena. Jadi, cara kita mengukur ketebalan pena menggunakan alat mikrometer skop. Pertama, jangan lupa kita putarkan bagian mikrometer skop dan ketebalan pena kita masukkan di bagian tengah pada mikrometer
stetoskop. Katakan Oke. jika dirasa sudah ketat, di sini kita bisa lihat nilai meniusnya dan nilai utamanya. Baik, di sini saya melihat, Perhatikan ya temannya. oke, di sini saya melihat nilai utamanya seperti buku penjelasan tadi. Nilai utama, apakah teman-teman nampak tulisan saya? Nampak. Oke. Nilai utamanya di sini yaitu 7,5 mm. Lanjut. Lanjut nilai skala. Masukkan di skala nonius dan skala nonius. Skala nonius yang saya lihat yaitu 18. Lanjut kita kalikan dengan ketelitian yang sudah diletakkan, tidak bisa digabungkan. Kalikan dengan ketelitian itu 0,01 mm, dapatnya 0,18 mm. Apakah teman-teman dapat lihat? Lanjut, kita masuk ke rumus yang sudah dijelaskan buku sebelumnya, yaitu nilai sama dengan skala utama ditambah buka kurung skala nonius dikali ketelitian sama dengan kita salin skala utama 7,5 ditambah skala nonius 0,18, dapatnya 7,68 mm. Paham? Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu kesimpulannya adalah setiap benda memiliki alat ukurnya masing-masing. Mikrometeskop dan jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan ukuran yang lebih kecil, sedangkan penggaris cocok digunakan untuk mengukur benda yang lebih besar. Untuk mengukur ketebalan pulpen lebih baik menggunakan alat ukur mikrometeskop dan diameter luar tutup botol lebih baik menggunakan jangka sorong. Karena daun yang kami gunakan ini lumayan panjang, jadi pengukuran panjang daun lebih cocok menggunakan penggaris. Jadi dalam penggunaan alatnya, kita harus melakukannya dengan baik dan disesuaikan dengan benda yang diukur. Itulah penyampaian dari hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Vano. Baik, silakan. Saya Teguh Wano dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Biasanya penerapan mikrometeskop dan jangka sorong di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Coba kalian berikan contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Teguh Wano dari kelompok 3. Untuk penerapannya tentu saja digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil dan tipis. Contohnya, jika mikrometeskop itu bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman botol atau tabung yang ada di laboratorium. Bisa juga digunakan untuk mengukur ketebalan bahan baku seperti logam dan kayu. Sedangkan untuk jangka sorongnya bisa digunakan untuk mengukur diameter mikroskop atau baut kecil yang ada dalam perakitan mesin atau barang elektronik. Mikrometeskop juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan plat logam tipis dalam industri logam atau bengkel. Oke, bisa diterima Vano? Oke, silahkan. Sakib, moderator tutup. Baik, itulah hasil dari penyampaian diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi semua yang kalian presentasikan itu sudah benar ya. Ibu lihat dari hasil yang kalian presentasikan itu sudah dapat hasil akhirnya. Kemudian kalian juga sudah
tahu cara penggunaan dari alat ukur tersebut. Ibu sedikit ingin menambahkan tadi ada yang bertanya bahwa ada alat ukur yang tidak terdefinisi, ya kan? Mungkin atau kata-kata tidak dapat diukur. Sebetulnya alat ukur itu bisa mengukur benda tersebut, tetapi skalanya tidak cukup. Oke, jadi contoh mikrometer sekrup itu dia tuh mampu mengukur benda 0 sampai 25 mm. Jadi lebih daripada 25 mm dia tidak bisa mengukur benda tersebut. Jadi lebih baik kalian menggunakan kata lebih dari 25 mm. Nah, ada pertanyaan lagi? Sejauh ini sudah paham semua? Oke, sudah paham. Sebelum kita lanjut, nah, Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Jadi aturannya adalah kalian lakukan apa yang Ibu ucapkan, jangan yang Ibu lakukan. Oke? Oke, konsentrasi, pegang hidung, pegang kepala, pegang telinga, pegang pipi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu ingin memastikan bahwa materi hari ini dapat kalian terima dengan baik. Jadi Ibu akan melakukan kuis pemahaman. Siapkan kertas selembar, silahkan dijawab soal kuis ini. Langsung saja dijawab di kertasnya. Jawabannya singkat saja, langsung ke jawabannya. Sudah? Yuk, silahkan dikumpulkan LKPD beserta kuis. Oke, kumpulkan aja. LKPD. Oke. Kalian sudah melaksanakan diskusi, kemudian untuk kuis tadi itu Ibu koreksi, nanti Ibu lihat sejauh mana pemahaman kalian. Oke? Ini kelihatannya masih tegang, jadi Ibu akan melakukan ice breaking lagi. Oke? Kalau Ibu bilang tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2 kali, oke, dicoba ya, fokus. Tepuk 4 kali. Tepuk banyak kali. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari semua materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba Kaila disimpulkan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini di mana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran benda, yaitu human error, situasi lingkungan, dan keadaan alat. Pengukuran juga harus disesuaikan dengan besaran dan besar kecilnya benda agar hasilnya lebih tepat. Setiap alat ukur juga memiliki ketelitiannya masing-masing sebagai skala terkecil dari alat ukur tersebut. Oke. Tepuk tangan untuk Kaila. Oke, jadi benar ya. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari pengukuran. Kemudian dari besaran itu memiliki alat ukurnya sendiri. Kemudian dari masing-masing benda berdasarkan kuantitas besar dan kecilnya benda itu ada alat ukurnya masing-masing pula. Ibu ingin bertanya tentang jenis-jenis alat ukur. Nah, kalau alat ukur besaran panjang, apa aja tadi? Oke. Sakit kalau alat ukur suhu, termometer. Oke, jadi kalian sudah tahu ya bahwa besaran itu memiliki alat ukurnya masing-masing dan satuannya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan refleksi bersama. Menurutmu apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik, oke. Dari kelompok lain menarik tidak? Menarik. Oke. Nah, kenapa bisa menarik? Oke. Oke, untuk yang kedua, apakah selama pembelajaran kamu mengalami kesulitan dalam berdiskusi? Tidak? Tidak. Oh, mungkin ada beberapa kelompok yang mengalami kesulitan. Bagian menghitung. Yang keempat, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami bersama? Dapat. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Jadi kalau untuk mengukur benda yang lebih kecil, tipis, nah itu lebih cocok pakai apa? Jangka sorong. Oke. Di antara kedua itu mana yang lebih teliti? Mikrometer sekrup, betul. Kemungkinan materi pertemuan selanjutnya tentang perubahan iklim. Jadi Ibu harap sebelum masuk kelas, belajarlah dulu di rumah. Kalau sudah paham kan kita lebih gampang untuk berdiskusi di sekolah. Oke, Ibu mau ice breaking terakhir. Main tepuk-tepuk lagi. Tepuk 5 kali. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan untuk kita semua.
kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, silahkan dibereskan dulu. Alat-alatnya dimasukkan lagi ke dalam plastik yang Ibu berikan tadi. Bukunya dibereskan, jangan sampai meninggalkan sampah sedikit pun. Oke, sudah selesai? Sudah? Ini Ibu ambil ya. Oke, karena mengingat waktu pembelajaran kita pun sudah selesai, silahkan Fakih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi pengukuran kita hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.